Udah tahu nih Miss Steven, mungkin teman-teman di luar sana juga udah banyak yang tahu atau sekeluarga sudah tes Steven. Nah, gimana sih Miss untuk keseharian tuh Steven tuh bisa dipakai untuk apa aja sih? Dipakai untuk apa aja? Dipakai untuk jampi-jampi orang. Untuk nyembur. Ya, banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya. Apalagi untuk orang-orang yang belum kenal Steven dengan baik gitu. Mereka ngerasa kayak percuma lah orang tua aku juga nggak pakai Stevenan, aku juga tetap hidup gitu. Nah, yang paling terasa ketika pakai Steven itu ketika proses solving. Jangan lupa lo, aku tuh solver loh. Oh iya guys, Miss Ida ini solver yang nggak pernah dipanggil solver. Karena dipanggilnya Miss Ida, karena Miss Ida sudah buat aku adalah panggilan sayang untukku, dan itu sudah menggambarkan ya semuanya. Nggak usah kepanjangan ya Miss ya. Kalau bisa sih jangan pakai kepanjangan lah kalau dikasih gelar. Masa nanti sampai ke hajah juga. Iya. Solver, hajah, ustazah. Miss Ida. Nanti terakhir almarhumah. Masya Allah. Almarhumah husnul khotimah. Sebenarnya yang paling diinginkan gelarnya itu, insya Allah. Amin. Nah, alhamdulillah karena Miss Ida itu sudah menyelesaikan pendidikan solver dan profesi solver di Steven itu. Jadi kalau di Steven kan ada WSL 1 itu belum bergelar, WSL 2 itu bisa menjadi promotor. Lalu WSL 3 itu menjadi solver. Dari solver kemudian oleh asosiasi solver perlu melakukan sertifikasi, jadi namanya profesi solvernya itu. Nah, untuk menjadi profesi solvernya perlu untuk praktek gitu, dan seperti para psikolog juga ada yang praktek, ada yang nggak praktek juga, tergantung keinginannya untuk apa, untuk dirinya sendiri atau untuk solving. Nah, qadarullah alhamdulillah karena misinya dari psikologi dan dari dulu banyak orang bertanya, jadi ketika menjadi solver ya digunakan untuk solving. Apa sih solving? Sama sebetulnya dengan teman-teman kalau konsul. Sebenarnya lu juga konsul, Far. Cuma nggak berasa. Kenapa lu nggak berasa? Lu nggak berasa konsul sama gua? Konsul terselubung, Miss. Dikit-dikit cerita gitu ya, Miss ya. Bawa suami, sampai ke bawa anak. Tiba-tiba bawa suami, ngobrol, tiba-tiba bawa anak, nanya. Jadi karena orang-orang deket, jadi bentuknya non formal kan. Jadi non formal terasa kayak ngobrol aja. Sesungguhnya sebetulnya prosesnya kayak gitu. Semakin santai, semakin tidak di judgment, ya maksudnya dia tidak kaku gitu, makin enak. Makanya proses solvingnya tempat konsul lah ya kita sebutnya, tempat konsulnya di rumah. Di rumah biar lebih homey gitu ya. Tidak dikasih ruang pembatas gitu. Buka brand di depan tuh pelangnya gitu. Solver Miss Ida gitu. Konsultasi psikologi, Anda bermasalah, nggak gitu. Jadi orang-orang yang datang ke situ nggak merasa bermasalah, pokoknya kayak silaturahim aja. Kayak main ke rumah temen. Betul. Dan makanya betah. Itulah kenapa dibuat betah agar kan argonya berjalan. Nanti asistennya tinggal menagih invoice-nya. Iya benar. Tapi maksudnya kan pendengar kalau orang nanya ya, kalau konsul ke Miss Ida mah mahal gitu. Sebetulnya kalau dihitung ya, berapa sih harga cinta buat keluarga, Far? Iya terhitung. Iya, lu kalau misalnya nih anak lu kenapa-napa gitu ya, berapa sih yang mau lu sediain duitnya untuk agar dia balik lagi bahagia, senyum lagi? Berapapun ya Miss. Berapapun kan nggak terbatas kan? Tidak terbatas. Sebetulnya cinta tuh begitu. Dan kenapa aku taruh harganya segitu tuh biar terasa keseriusannya. Pengorbanan ya. Pengorbanan. Karena gini, ketika dulu aku kasih harga murah bahkan banyak gratisan, yang terjadi itu tidak serius. Jadi berlama-lama. Lagi berantem lamain banget. Nah kan yang nungguin nih banyak ya. Iya kan ngantri. Ya nungguin ngantri, terus juga waktuku habis. Padahal kan waktuku itu kan sesungguhnya sebagai ibu, sebagai istri itu kan haknya anak-anak dan haknya suamiku gitu. Itu aku merasa kayak nggak efektif nih, karena harus ada sesuatu yang menjadi motivasinya. Sama kalau kita berada di hotel mahal, kan kita juga nggak pengen
jauh dari situlah gitu. Kita betul-betul menggunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi begitu konsepnya. Aku pengen ketika itu ada harganya itu dipakai dengan sebaik-baiknya dan it happen. Ketika aku kasih harga segitu dan mereka melihat jam lagi berantem gitu kayak ayo dong buruan nih keburu tambah mahal lagi gitu. Ya udah segera aja berbaikan. Jadi, nunggu apa lagi gitu. Mempersingkat waktu. Alhamdulillah qadarullah begitu. Meskipun pada akhirnya banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan singkat. Kemarin nih contohnya Far. Kemarin ada satu keluarga bapak, ibu sama anak. Anaknya sebetulnya 4, tapi yang bermasalah satu anak ini gitu. Oh, 1. Ya, kalau 4-4-nya ada sih, tapi kan bergantian. Ada biasanya yang datangnya bareng-bareng terus semua bermasalah. Kalau Allah izinkan semuanya berbaikan pada masa itu, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya kita jadwalkan lagi pendalaman yang lainnya gitu. Jadi memang itu kan gini ya, ketika kita mencegah, contoh kayak kita sakit deh Far. Iya, sakit. Kita disuruh makan bergizi meskipun nggak gratis. MBG dong? Enggak, meskipun nggak gratis dong. Kalau gratis kita nggak tahu bergizi apa enggak ya kan. Orang tua kita kan kita makan bergizi ya. Makan bergizi, menjauhi dari yang kotor-kotor, jangan kelelahan dan sebagainya. Itu kan pencegahan kan, upaya pencegahan kan. Minum vitamin gitu kan. Cuma kan kadang kita vitamin mahal nggak usah deh gitu. Jadi tidak mau berinvestasi pada hal yang murah, misalnya vitamin harga 100.000 gitu. Terus kita nggak mau tuh investasi di situ. Yang ada ketika kita sakit biayanya lebih mahal lagi dong. Lebih mahal. Paling nggak ke dokter 500.000, 1 juta, apalagi kalau sampai dirawat kan jutaannya. Makanya sama sebetulnya yang aku rasain ketika nemenin banyak orang. Karena mereka di awal tidak ingin berinvestasi untuk mengidentifikasi keluarganya, yang itu tuh murah banget sebenarnya kan, kalau dibandingkan dengan biaya aslinya ketika mereka harus memperbaiki. Terasa banget, itu aku bisa melihat sendiri. Misalnya kalau orang mau tes TVN satu keluarga anak 2, kan cuma 2 juta, 3 juta lah paling enggak ya. Kemudian dia belajar, seperti yang aku lakuin ya. Tes TVN, lalu belajar, itu kan bisa dicicil loh. Maksudnya aku belajar ini dulu, besok belajar apa lagi. Bisa diatur waktunya. Dan yang terpenting tuh manfaatnya langsung terasa. Jadi kan misalnya habis tes TVN, dapat ilmunya, langsung bisa dipraktekin gitu. Terasa banget. Ada perubahan-perubahan yang langsung bisa kita rasain. Jadi investasi cerdas yang kalau biasanya investasi kan ngerasainnya 10 tahun lagi ya gitu ya. Ini mah terasa langsung ada perubahan. Nah, bedanya dengan orang-orang yang sudah lihat tuh tidak menginvestasikan. Biasanya kalau datang tuh belum kenal Steven, belum tes gitu kan. Jadi mereka perlu menyediakan uang lebih banyak untuk proses pengobatannya gitu. Jadi yang datang kan biasanya kalau udah permasalahannya berat banget dong. Kalau orang-orang Steven yang udah belajar, biasanya datang lebih spesifik, sederhana karena cuma nanya bagian ini gitu misalnya jurusannya gini mimis, apa dong bakat minatnya dan sebagainya. Itu satu sesi biasanya selesai lah insya Allah. Masalah sederhana psikologi positif gitu. Tapi kalau dia datang dalam kondisi udah nggak mau ngomong, udah menarik diri, nggak mau sekolah, dia udah gemeter, panic attack, dia macam-macam, isolasi diri. Iya, gimana mau satu sesi? Belum tentu bapak ibunya ngerti. Dan ternyata begitu dikorek masalahnya, nih anak udah ngomong sama bapak ibunya, diserahinlah ke aku kan. Qadarullah, alhamdulillah Allah izinkan begitu tes TVN dengan menggunakan ini cara solving gitu, dengan menggunakan data. Misalnya kayak Farah insting Goldar AB, aku tahu profilnya. Maka cara komunikasi ya pakai cara insting gitu. Gimana caranya? Belajar. Itu prosesnya tidak 1 hari 2 hari, tapi bisa dicicil, bisa dimulai latihannya. Nah, ketika kita menggunakan bahasa yang cocok, anaknya kemudian mau ngobrol, kan ketahuan nih problemnya. Kayak kemarin tuh ada kasus problemnya, dia sebutinnya A gitu. Terus aku bilang, is it really the problem or there is still something else gitu? Ada nggak problem selain ini? Barulah dia ngomong tuh, ketika dia dipaksa
dipaksa menurut dia mengikuti keinginan orang tuanya kuliah di jurusan dia ini mau dan ngomong, itu Miss. akhirnya. Masya Allah. Masya Allah, ya tapi ya orang tuanya harus bayar berkali lipat karena itu akan extend lebih dari satu sesi. Ya. Jadi tambah mahal ya, Iya Miss, dong. ya? Ketimbang dia memang harus tes dari awal. Bener, dan ya itu biaya yang perlu ditanggung orang tuanya untuk tahu itu gitu. Dan kalaupun di close di situ ya kan yang bawa pulang orang tuanya lagi, problemnya belum selesai. Ya. Jadi udah mau nggak mau gitu. Dan aku berharap ketika mereka mengeluarkan biaya sebesar itu, mereka benar-benar ngejagain agar tidak terulang lagi. Dan alhamdulillah qadarullah yang Allah tunjukkan sama aku berhasil gitu. Mereka datang berikutnya di sesi yang berikutnya itu udah lebih senyum, lebih baik gitu. Nah itu kemarin tuh contoh, ada satu keluarga 3 orang itu, bapak ibunya nungguin, terus si anak nih menolak untuk gimana ya, bicara dengan gamblang. Intuiting introvert, kalau intuiting introvert golongan darah B atau A itu Masya Allah tabarakallah. Untuk bisa mereka mau percaya sama kita, mau mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka tuh nggak gampang loh, Far. Rata-rata ngomongnya apa? Apa ininya rasanya? Biasa aja. Biasa, flat gitu. Apa yang kamu pikirin biasa aja. Terus misalnya ketemu nih masalahnya dari orang tuanya. Terus oke, misalnya ayah ngomong kayak gini gitu, terus kamu gimana? Ya udah, biasa aja. Biasa aja itu. Nah, itu pentingnya tuh punya tahu ilmunya ya. Kita perlu detailkan tuh. Biasa aja itu rasanya seneng atau enggak? Ya 50-50. Kan kalau Allah ciptakan surga dan neraka tidak ada 50-50. Iya, enggak ada yang di tengah-tengah. Iya, no gray area nih. Sekarang 51% seneng, 49% nggak seneng, apa yang kamu rasakan? 51% nggak seneng, kata gitu. Tapi bagus. Nah, udah mulai. Setiap jawaban yang lebih spesifik daripada biasa aja, itu seorang solver atau konselor atau apapun ya kita mesti peka dengan itu. Dan ada tahapan-tahapannya untuk bisa menggali yang lebih dalam nanti. Makanya aku tuh pengen banget, terutama anak-anak didikku seperti kamu, seperti lingkaran tim I Know You, tolong jangan kresek-kresek ya. Ada yang hyperaktif juga di belakang layar. ADHD kayaknya, Miss ya. Nah itu aku berharap Allah masih izinkan untuk aku bisa mentransfer ini ke kalian. Muncul dari diri kalian tuh keinginan untuk bisa gitu. Karena kan kalau aku nggak ada ya udah kebawa meninggal aja gitu ilmunya, sayang. Ya pasti ya, masa nggak boleh meninggal. Iya, ya kan? tapi jangan. Ya nggak ada jangan-jangan. Kita juga berharap jangan ini jangan itu. Kalau Allah udah berkehendak makanya dipercepat usahanya, ikhtiarnya. Nah kemarin bapaknya tuh bilang gini, udah hampir habis nih satu sesi 2 jam. Kalau seri keluarga tuh sesinya 2 jam. Kalau seri personal tuh per 1 jam. 1 jam. Tapi jarang banget yang 1 jam kelar. Makanya. Iya bener. Alhamdulillah lah ya buat biaya operasional cukup lah gitu. Alhamdulillah. Bukan gini, kok hidupnya dari derita orang lain lah, dokter semua juga hidup dari bukan dari derita orang lain, justru kita menyediakan ruang itu, coba nggak ada ruangnya. Tambah lebih parah ya. Padahal Miss Ida udah bilang loh, Miss Ida itu bukan ini dan itu, masih mau nggak gini-gini. Saya tidak perlu yang ini dan itu, saya butuhnya Miss Ida, banyak kan begitu. Insya Allah tabarakallah kan. Nah ada ayahnya bilang gini, Miss ini sudah terlalu lama katanya gitu karena mungkin budget ya. Gini, boleh, saya sudah paham maksudnya Miss Ida. Boleh, saya sudah merasa ini salah saya gitu. Kalau ada bapak-bapak ya sampai bisa bilang kayak gitu, itu mah keajaiban. Keajaiban yang itu datangnya hidayah dari Allah, bukan dari gue. Gue tuh kan nggak ngerasa ngapa-ngapain deh sebenarnya. Maksudnya aku cuma ngajak ngobrol. Iya capek ternyata karena sharing transfer energi. Kalau dalam solver tuh kita merasa disebutnya tuh transfer cinta, transfer energi. Yang itu kadang-kadang jadi lemes banget sih setelahnya. Nah terus ayahnya bilang, boleh nggak Miss Ida itu kasih tips langsung bagaimana cara kami mengatasi permasalahan anak kami. Nanti setelah ini bagaimana? Terus aku bilang gini, Pak, itu harapan saya. Kalaulah saya itu bisa memberikan langsung nih tips
terus bapak langsung bisa pakai gitu, ditempel di jidatnya si anak tuh langsung selesai gitu. Aku juga pengen loh, kalau misalnya ya aku punya jampi-jampi kayak gitu ya, lu ada anak rewel, pak gitu selesai, diam. Nah, tiba-tiba dia agak kayak robot yang langsung bisa diinstal ganti personality yang kita mau istilahnya gitu ya, atau langsung bener. Kan kayak gitu ceritanya. Orang anaknya aja nih dalam waktu satu sesi itu belum mau terbuka. Jadi ketika ditanya setelah 2 jam ini apa yang kamu rasakan? Biasa aja. Lebih tenang nggak? Biasa, orang nggak tahu ya. Nanti ke depannya akan gimana gitu. Lah kan aku merasa kayak belum selesai dong. Padahal tadi tuh udah cukup panjang dan dia udah ho-ho tuh. Terus tiba-tiba di-cut dengan bahasa itu. Iya. Jadi tuh kalau kita konsul tuh ya teman-teman perlu sabar banget emang, dan perlu jeli untuk nggak langsung close aja. Emang sih ada tahapan-tahapan kayak misalnya kayak paket sampai nangis nggak nangis. Oke. Jadi bapak mau paket yang nangis atau tidak nangis? Nah itu tuh bedanya kalau di sekolahan yang waktuku cuma 1 jam per siswa atau per keluarga, kan fokusnya kepada penyelesaian masalah yang sederhana ya. Jadi bahasanya tuh nggak sampai nangis-nangis lah. Pemahaman sampai kepada mereka mengerti aja gitu. Tapi kalau konsul yang privat, kenapa harganya mahal itu karena diharapkan terjadi shifting mindset, ada perubahan sikap, bukan cuma mindset tapi perubahan sikap, ada understanding yang sangat dalam sehingga sangat yang sangat menakjubkan itu kayak seperti ada cahaya, tiba-tiba mereka paham, berarti saya yang salah ya. Maaf ya, sampai mereka bisa bermaafan, berpelukan gitu ya. Ini kalau lihat di video-video media di Instagram yang keluarga-keluarga berpelukan, itu bukan cuma gimmick doang, itu benar-benar dari diri mereka terjadi. Dan qadarullah yang benar-benar dari hati, biasanya nanti terjadi perbaikan luar biasa, masya Allah. Gitu sih. Jadi kalau diminta tips sederhana, kalau bisa pengen banget. Cuma nanti ujungnya juga sederhana, mesti besok berantem lagi. Balik lagi karena tidak sampai ke akar masalahnya. Jadi kalau solving itu diajarin dulu sama almarhum Ayah Farid itu cari sampai akarnya. Cari akar. Bukan cuma di luaran doang. Misalnya anak mogok sekolah, pertanyaan pertama kenapa? Temannya nggak asik. Udah kita langsung percaya aja temannya nggak asik gitu. Terus kita bahas temannya aja gitu. Atau misalnya pelajarannya terlalu susah gitu, terus kita cari solusi dari pelajarannya. Ternyata nggak gitu. Kalau kita cari lagi layernya, ujungnya biasanya di mana akarnya? Bapak ibunya. Orang tua. Itu ke situ lagi. Ujung-ujungnya selalu, that's why Miss Hidayah membangun sekolah keluarga itu untuk kita sebagai orang tuanya yang mau belajar dan bertanggung jawab untuk ayo perbaiki gitu. Kalau kita pengen anak kita ke depannya mau menjadi anak yang lebih baik daripada kita nih pola asuhnya, beresin dulu di tahap itu, karena kalau nggak nanti cuma akan terjadi trauma warisan tadi itu. Nanti anak dengan masih memendam kekesalan, mau jadi apapun dia, mau jadi sehebat apapun dia, nanti dia akan ada satu ruang di kepalanya yang akan berisi memori-memori yang mengerikan, yang belum selesai, tidak menyenangkan. Beda banget kalau misalnya benar-benar orang tuanya mau diedukasi. Nah itu yang rumitnya di situ sih. Makanya ada ini beberapa klien yang akhirnya kayak ada paket gitu. Jadi kayak ini pertama yang paling bermasalah dulu. Habis itu ternyata problemnya terhadap si ayah misalnya. Biasanya sih polanya gitu. Yang bawa ke sini ibunya udah nangis-nangis. Biasanya ibunya dulu belajar. Habis itu bawa anaknya. Habis anaknya ternyata problemnya di ayah. Jadi gimana caranya ayah ikut hadir. Itu panjang tuh yang yang urusan tentang suami istrinya itu sesi terpanjang sebenarnya. Justru akarnya. Iya, karena itu akar masalahnya di situ. Untuk ayah-ayah yang mau segera menerima bahwa dia yang salah aja nggak gampang, masya Allah. Dan lu tanya dong, tipe apa sih yang paling gitu dong? Tipe apa sih Miss yang paling sulit? Sulit untuk di tipe apa yang paling sulit? Sebetulnya semua tipe challenging.
Cuma yang paling tricky itu tipe intuiting. Intuiting, tricky. Iya, kenapa coba? Oh, bukan tricky itu miliknya si thinking. Thinking. Iya. Masalahnya gini ya, kalau kita kan membahas sesuatu yang ada data faktanya. Jadi kalau sensing thinking tuh kalau udah ada data dan fakta, ada hubungan sebab akibat, aku ditunjuk-tunjukin nih misalnya ya, ini data dari Ananda, kan dia Bapak harapannya apa? Anak saya lebih ceria lagi, kembali seperti dulu misalnya. Terus sekarang kondisinya gimana Pak? Bapak tahu nggak sebabnya? Nggak tahu gitu kan. Saya kasih tahu mau gitu. Ternyata Ananda kemarin bilangnya begini gitu. Itu kan ada data, ada faktanya. Buat orang kiri itu udah selesai tuh. Udah ada data ya, cukup. Buat orang feeling, sentuh biasanya perasaannya, sebetulnya Nana tuh sayang banget sama ayahnya, cuma nah, misalnya kayak gitu tuh, itu udah wah, udah banjir. Dia masih pengen bapak tuh jangan terlalu banyak pergi, kalau pulang jangan kenceng-kenceng suaranya, jangan kasar dan sebagainya. Itu aja udah insya Allah atas izin Allah. Insting juga biasanya begitu, cuma memang jangan terlalu lama lah kalau apa ya, kelengkahan insting. Intuiting nih. Intuiting. Ayo teman-teman yang intuiting bisa diperhatikan. Ini polanya ya, Masya Allah. Mungkin juga karena aku itulah sensing yang ditaklukkan intuiting ya. Karena aku fokusnya dengan data fakta juga ya kan. Jadi ketika ketemu sama intuiting, ya Allah. Udah nih ada, aku kasih kesempatan istri bicara, anak bicara, mereka semua sudah bertangis-tangisan, si bapak anteng aja. Dengan polosnya gitu ya. Dan padahal semua bilang itu ayah gini semua. Itu ayahnya di situ terus. Gimana Pak melihat ini keluarganya begini? Biasa aja kan? Emang wajar aja kan begitu? Gitu. Itu istri sebelahnya nangis loh Pak. Begitu aja tuh. Kalau iya bisa disundut gitu ya. Astagfirullah. Begini, diapain ya kayak gini nih ya itu. Diapain gitu coba. Disolawatin. Ya maksudnya minta bantuan ya, Allah. Bener, ntar kalau misalnya mau, sebetulnya kalau dari akarnya dari semua ini ya memang niat bahwa sebanyak apapun ilmunya tuh sebetulnya tuh kalau tanpa pertolongan Allah tuh nggak bisa. Jadi benar-benar kalau konsul ya udah, ya Allah tolong ya Allah, ada hambamu yang sedang minta tolong nih, bukakan hatinya, kayak gitu-gitulah. Ya gitu, qadarullah ada beberapa ayah intuiting yang pada akhirnya tampak mulai bisa menyadari. Nah kalau mereka udah menyadari, nah itu juga kan kita pakai ini ya, pakai caranya Stephen ya, cara ngomongin, cara intuiting, ada analoginya, dilihatin gambaran besarnya, dimengerti bahwa cara berpikir dia nggak biasa, kurang peka juga gitu. Biasanya begitu, alhamdulillah atas izin Allah. Nah itu ada satu bapak yang keras sekali dulu juga ya, terus hadir ke rumah. Padahal anak dan istrinya udah bilang, itu sesi sebelumnya tuh, di hari-hari sebelumnya tuh mereka bilang, dia mau ketemu ayah, nggak akan deh, ayah mah berubah, udah pada apatis gitu, udah pesimis banget bener. Nggak akan deh ayah tuh berubah, paling nanti masih ada yang diomel-omelin sama ayah, semua orang juga diomelin kok sama ayah gitu. Terus aku cuma bilang, iya ya, segitu ya, biasanya kali dia apa ya, kan dia nggak kenal sama ayah, dia mah bisanya doa deh, bismillah, mudah-mudahan nanti Allah izinin, nggak tahu deh dia gitu. Tapi qadarullah ya atas izin Allah. Itu pernah satu kejadian, seseorang yang adalah gitu sosok terus datang ke rumah, kalimat pertama yang beliau bilang adalah, mesti dia ajarin saya. Masya Allah. Itu pas baru datang? Ya. Belum konsultasi lain-lain, Masya Allah. Kayaknya nggak tahu ya apa yang Allah kasih ya. Mungkin bisa abis itu mungkin istrinya bisa, entah tapi aku nggak, kadang-kadang kayak gitu tuh rahasia gitu, ajaib aja gitu, tiba-tiba datangnya, mesti dia ajarin saya. Kalaupun saya harus bersimpuh-simpuh di hadapan anak saya, biar anak saya kembali ke rumah, saya mau. Tapi saya nggak tahu caranya. Tolong saya ajarin saya dari A sampai Z, saya harus ngapain. Jadi kayak pendesainer hidup sampai ke skenario pun harus dibuatin. Itu saking
ketika kita itu sekolah itu disiapinnya cuma untuk kerja, bukan untuk menjadi orang tua. Kita tidak punya keterampilan bahkan untuk berkomunikasi dengan istri, dengan anak. Itu dia pentingnya, Masya Allah. Dan ketika si ayah udah seperti itu, Masya Allah, tabarakallah ya, terasa cepat gitu perbaikannya. Karena memang anak itu sudah pergi dari rumah beberapa lama. Terus qadarullah, aku dapatlah foto ketika mereka sudah bisa bersama lagi. Jadi dengan yang aku sampaikan tadi, Bapak nanti perlu begini, jemput dia begini. Kalau dia ngomongnya kayak gini, Bapak diam dulu, gini. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Karena anak tuh kan begini. Jadi dikasih tahu gitu bahwa anak itu titipan, kita tanggung jawabnya begini. Kan kadang-kadang yang datang tuh orang tua kayak kita deh, kalau kita kita lagi capek lihat anak kita rewel, mesti kita yang kepikiran apa? Anak nggak tahu diri banget sih, orang tua udah capek, semua orang tua udah nyari duit, udah disiapin semuanya, pasti kan ya gitu. Akhirnya kita ngeluh dan menuntut anak kan. Jadi kalau perlu kita sadari dulu dari awalnya, ini tuh apa sih, Allah ciptakan ini untuk apa sih? Nah kalau intuitif memang perlu sampai sejauh itu muternya, sampai ke penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Betul, ceritanya begitu. Nah, alhamdulillah. Qadarullah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua ya, bahwa waktu kita itu sangat terbatas. Ini kejadian nyata. Nggak berapa lama kemudian mereka berkumpul punya event gitu ya, karena ada wisuda kalau nggak salah waktu itu terhadap si Ananda gini. Terus misalnya dapat fotonya, masih ada nih di handphone fotonya itu, mereka bisa bertiga. Oh itu kayak happy banget. Nggak berapa lama kemudian dapat kabar si ayah meninggal dunia. Innalillahi, aduh merinding langsung. Iya, nggak lama dari situ tuh. Jadi dari rumahku, terus dia sangat berharap agar, jadi permintaannya tuh ajarin saya agar kami bisa wisuda bersama-sama gitu. Itu permintaannya. Bisa wisuda, foto, terus habis itu nggak ada. Bener-bener sesuai harapan. Masya Allah. Padahal beliau bilang gini, Miss, jadi nanti kalau ke kota ini datang ya, panggil saya, nanti saya jamu Miss, dia ngapain aja Miss di sana gitu. Ya nggak kesampaian, dan itulah waktu gitu. Aku tuh kalau denger kayak gitu ya, aku bisa breakdown, nangis seharian tuh. Bukan karena cuma sedih gitu, tapi kayak ngelihat keajaiban dan tanda-tanda kebesaran. Ya Allah, kau tunjukkan di hadapanku sebuah kejadian nyata bahwa waktu itu begitu terbatas. Dan aku merasa kayak terima kasih ya, aku dikasih kesempatan untuk berada di keluarga itu sesaat, dan susah banget ungkapinnya. Itu yang membuat kadang-kadang tuh kayak nggak bisa berhenti, meskipun kalau ditanya lelah banget menemani yang problematik kayak gitu. Lelah sekali untuk, kadang katanya ngapain sih cuma duduk ngomong denger gitu, tapi Masya Allah energinya. Tapi yang kayak gitu tuh, itu juga jadi inspirasi ketika ketemu dengan ayah-ayah yang masih keras, masih gengsi, masih merasa paling benar. Sesungguhnya ayah-ayah seperti itu tuh cuma butuh validasi loh. Karena juga keluarganya akhirnya kan tidak seperti yang dia harapkan. Dia pengen meluk anak, tapi anaknya udah nggak mau, istrinya udah mulai dingin. Padahal cuma perlu dibilang terima kasih ya ayah udah bekerja kayak gitu. Sesungguhnya cuma tidak tiba-tiba, karena kalau bisa nggak itu dilakukan oleh istrinya, karena mereka termasuk orang-orang yang terlibat dalam masalah itu. Jadi cukup sulit. Bayangin kalau istri kemudian coba deh ayah kayak gini, udah nggak mempan tuh. Ribut yang ada ya. Jadi memang perlu orang ketiga selain setan. Ya. Iya benar. Orang ketiga yang bukan setan, itulah solver atau praktisi yang memang berkecimpung di bidang itu dan bisa menggunakan ilmunya dengan bijak, insya Allah gitu. Nah, kenapa sih Miss seseorang itu perlu datang ke praktisi psikologi atau praktisi tentang kesehatan mental? Padahal di Google tuh kan banyak Miss, ya ChatGPT dan lain-lain tuh, kira-kira kenapa Miss? Ya perlunya kalau perlu aja. Perlunya kalau perlu aja, kalau nggak perlu. Kalau nggak perlu, kalau ChatGPT sudah menyelesaikan masalah Anda ya nggak perlu juga gitu. Masalahnya biasanya kalau kita baca itu terjadi justifikasi.
Pembenaran. Iya. Dia kan informasi yang ada di Google, yang ada di buku, yang ada di ChatGPT itu kan informasi teori. Apakah kemudian pasti cocok dengan kondisi kita saat itu? Misalnya nih, kita merasa sesak napas, pusing terus-terusan, nggak bisa tidur, terus dicari nih di ChatGPT atau di Google, itu adalah tanda-tanda Anda mengalami begini. Terus kita langsung nih pembenaran, jangan-jangan ya gua kayak gitu. Udah, emang solusinya apa? Paling solusinya kan di situ bentuknya tenangkan diri Anda, lakukan ini itu. Ya, kalau itu cukup ya silakan. Sama kayak misalnya aku tukang cari-cari informasi tentang kesehatan nih ya. Kaki bengkak karena apa? Misalnya gitu kan. Mata nih kayak pedes-pedes nih kenapa? Gitu ya. Kepala nih ada migran kenapa? Ini tangan gatel kayaknya mau dapat uang. maksudnya kan tetap ya kita tuh manusia, paling nggak itu udah ada usaha gitu nyari. Problemnya adalah apakah itu sudah menjadi solusi? Kalaupun itu jadi solusi sudah tepat. Cirinya kalau misalnya urusan fisik adalah membaik, ya kan, dapat obat terus membaik gitu, tidak terulang lagi siklus penyakitnya. Dan kalau urusan mental ya tadi ada keregaan, ada pemahaman yang lebih baik, dia bisa move on dengan tenang gitu. Tapi kalau enggak, jangan-jangan cuma pembenaran doang. Sesaat ya? Iya, justifikasi. Dan rata-rata permasalahannya adalah jadi justifikasi itu self-diagnose. Jadi kayak, anakku kenapa ya gerak melulu? Oh ternyata ciri anak bergerak melulu adalah hiperaktif. Jadi dia akan ngomong ke semua orang, anakku tuh hiperaktif, anakku tuh ADHD. Jadi doa ya? Iya, sebetulnya itu dia bahkan tidak tahu kalau itu doa. Dia adalah justifikasi, mau dimengerti oleh orang lain dengan anaknya terjustifikasi sebagai sakit gitu. Gak bisa diem. Jadi emang anak gue ADHD ya, say, tolong ya di ngertiin ya gitu. Tapi nggak solutif. Bahkan cuma itu jadi labelnya si anak aja. Akhirnya jadi pembiaran ya? Pembiaran bentuknya betul, karena ya itu mau cepet aja gitu. Padahal berapa banyak yang datang ke tempatku ya yang bilangnya, tapi anak saya ADHD miss gitu. Tahu dari mana? Aku tanyakan, udah ada diagnosa yang ditetapkan oleh expert mana? Gue bilang, enggak miss, saya baca aja di gini. Oh jago ya gitu ya. Sudah, kalau udah merasa jago ya sudah, orang anak-anaknya dia. Lah kan kita mah bantuin, Far. Iya benar. Yang bawa pulang anaknya kan dia lagi, masa kecuali anak itu ditinggal tempat gue ya kan jadi masalah gue dong. Iya. Kalau dia ditinggal tempat gue akan diagnosanya lebih baik, treatmentnya diganti kan gitu ya. Karena beberapa anak yang bahkan si anak ketika dia sudah remaja bilang, tante aku tuh ADHD loh gitu. Karena dia baca sendiri. Karena orang tuanya selalu bilang begitu. Karena orang tuanya. Ya, karena orang tuanya selalu bilang dia ADHD. Ya ampun. Tante aku ADHD loh gitu. Oh iya gitu. ADHD ini dari siapa? Katanya, kata mama. Emang ADHD apa sih, kamu tahu nggak? Kata mama tuh karena aku nggak bisa berhenti bergerak katanya. Miss dia juga nggak berhenti bergerak, jangan-jangan kita ADHD bareng ya gitu. Nah gitu pas dikasih tahu si anak ciri-cirinya begini, dan ternyata dia bukan ADHD, dia bisa diam, dia bisa fokus, dia bisa macam-macam tuh. Udah ya, seperti flu aja yang kemarin sakit, sekarang enggak ya, udah sembuh ya. Sembuh ya. Habis ini kamu sembuh, sehat. Yuk kita fokus kepada bakat minat kamu menghebat gitu. Mengembangkan diri. Padahal sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi jadi dikenapa-napain ya, Miss ya. Betul. Dan Stephen sangat membantu untuk mengidentifikasi sesungguhnya. Ini kalau teman-teman memperdalam ya konsep Stephen. Mungkin teman-teman juga yang mempelajari ilmu psikologi dari berbagai sudut pandang, dari berbagai alatnya gitu ya, dari berbagai beliefnya lah ya. Tentang jiwa manusia gitu ya, itu teman-teman bisa menggunakan ini sebagai satu bagian untuk membandingkan atau melihat ini sesungguhnya beneran, untuk memperkuat diagnosa gitu sebetulnya. Karena dengan mengetahui bahwa ada ciri-ciri pada cara kerja otak tertentu di bagian tertentu yang kalau itu terjadi pada tipe tersebut menjadi wajar. Seperti kamu deh, wajarnya ngapain? Kerjanya beres nggak?
gampang ke distract nggak? Loncat-loncat, misalkan lagi ngerjain ini, tiba-tiba ngerjain ini, tapi karena udah tahu, akhirnya balik lagi ke kerjaan awal untuk karena udah dewasa. Bayangkan itu terjadi pada anak balita. Dia kan tidak tahu mana yang benar yang salah. Yang dia tahu, dia mengikuti aja dorongan impuls dari dalam dirinya kan. Dan yang orang tua lihat, ini anak kok nggak fokus sih? Itu yang disebut attention deficit itu tadi tuh. Nah, itu adalah ketika kita cari tahu dari satu paradigma ya, dari satu gangguan, dari satu sumber, ternyata ada ciri-ciri dari penyakit ini gitu. Kan kalau kita ke dokter nih mau dioperasi katanya kita ada gangguan ini, kita juga perlu second opinion kan? Iya. Anggaplah ini second opinion, kalau aku sih begitu. Iya, betul. Aku mencari ini sebagai second opinion, emang benar sakitnya ini. Jadi ketika cari tahu di Steven, oh ini tampak wajar pada tipe insting misalnya. Cek aja, oh ternyata memang insting. Oh ini melewati batas wajarnya si insting nggak? Maksudnya dengan dia seperti itu dia masih bisa komunikasi wajar. Kayak kamu nih, kita udah berapa menit masih bisa fokus kan? Akhirnya, oh enggak lah itu mah nggak sakit lah. Masih wajar gitu. Masih wajar, berarti tidak abnormal gitu. Nah perasaan ketika kita katakan tidak abnormal, itu sesungguhnya sesuatu motivasi banget loh. Karena begitu, contoh dulu aku waktu sakit lambung ya, satu dokter mengatakan, Miss Ida ini lambungnya sudah sangat parah, jadi sama sekali tidak boleh makan cabai. Kak, sampai kapan dok? Seumur hidup. Itu kan judgement ya? Judgement. Aku akan abnormal sampai mati jatuhnya gitu kan. Ya dong, lambungku akan abnormal sampai mati sehingga aku tidak boleh ada stimulasi-stimulasi yang bisa membuat itu. Langsung dengan orang yang suka banget sambal ini, kan, merasa kalau makan tuh melihat cabai aja tuh jadi, melihat bakwan dan cabai akan menjadi apa ya, bergairah makan kalau itu disatukan. Tapi begitu bakwan dong kayak enggak gitu. Iya, tidak bergairah. Cabai doang juga nggak bergairah sih, maksudnya kombinasi itu. Itu merasa kayak ya udah mati aja lah dok, kalau kayak gitu mau ngapain lagi gitu. Kayak mie ayam gua bakalan putih banget gitu, bakso gua bakalan bening banget nih gitu kan. Terus second opinion lah gitu ke profesor, emang bener prof saya nggak boleh makan cabai seumur hidup. Begitu orang itu ilmunya lebih tinggi kan lebih bijaksana dong, karena apa yang dia lihat, yang dia alami lebih banyak. Itu yang namanya praktisi itu. Praktisi itu orang sudah praktek. Begitu prakteknya banyak, yang dia lihat nih kasus-kasusnya makin banyak, maka dia akan punya point of view yang lebih luas dibanding orang-orang yang baru sedikit gitu. Dia based on teori saja. Kalau orang based on teori, emang ya sesuai dengan buku banget gitu, textbook. Kata buku sih nggak boleh. Kalau aku bilang kata buku sih nggak boleh. Kalau kata saya, aku akan tanya, kalau kata dokter yang sudah pernah begini, ada nggak yang bisa sembuh dan makan sambal lagi gitu kan? Nah, qadarullah tuh profesor. Nah, biasanya profesor udah tua ya, makanya dia banyak pengalamannya, termasuk Miss Ida udah menjelang tua nih, udah pralansia. Jadi udah alhamdulillah karena prakteknya udah lama, menemui kasus banyak gitu, alhamdulillah. Paling nggak jadi ada point of view yang berbeda gitu. Jadi ketika profesornya bilang, kan ibu yang tahu rasanya, ibu yang punya lambungnya, jangan saya yang menjudgement, kan ibu tahu sepedes apa bisanya, lampunya, ditakar-takar aja sendiri. Itu kayak rasanya gue punya semangat hidup lagi loh. Yes, ya beneran. Sambelku. Mungkin 1 minggu aku nggak makan sambal, tapi besok-besok aku mau tambahin sedikit dan aman kok segini, tambahin aman sedikit. Iya, nyaris normal gua sekarang. Mie ayam gua tetap berwarna. Cabai yang dikasih mie ayam ya kan, tetap berwarna merah merona itu gitu. Dan alhamdulillah, maksudnya aku juga kalau dari situ aja bisa. Kenapa yang sisi mental kita enggak? Karena kan urusan mental ya kan. Iya, abstrak tidak terlihat ya Mas. Makanya aku seneng ketika bertemu dengan orang-orang yang tadi merasa di-judgment, merasa sakit gitu, tapi dia belum jatuh nih diagnosanya dari dokter atau dari expert yang license gitu ya. Dia self-diagnose, ayo kita beresin yuk ininya, mindsetnya gitu. Jelasin dulu tipenya seperti ini, ternyata wajar kan? Wajar ya ternyata ya, tapi benar sih aku yang itu tuh begini aku ya. Dia ternyata kemudian merasa kayak, berarti aku normal ya Miss? Menurutku sih normal loh, dari tadi kamu 2 jam di sini anteng-anteng aja gitu, nggak lari-lari. Rasanya gimana? Iya sih. Tapi padahal pernah juga ya Miss punya klien lagi ngobrol
orangnya jalan-jalan Ada yang kayak gitu. Dan aku pun nggak menjudgment dia ADHD loh atau autis loh. Itu berapa kali akunya udah duduk, itu bolak-balik nutup pintu, bolak-balik ngelap Kak. Itu lucu banget. Masya Allah, orang dewasa ya guys. Tapi nggak perlu juga menjudgment karena pada akhirnya dia mampu kok menjadi orang tua, menjaga anaknya. Menghandle semua. Dan kalau memang itu ada kecenderungan, emang ada kecenderungan random. Dia perfeksionis. Kalau II kan begitu ya, perfeksionis. Dia pengen semuanya kalau terbuka tertutup lagi. Hampir-hampir kayak OCD lah. Tapi kan aku nggak bilang OCD loh. Iya. Karena OCD itu D-nya disorder. Iya. Iya namanya disorder, itu out of order, berarti rusak, broken kan gitu. Nyatanya dia nggak rusak. Nggak rusak kok, masih banyak bagian lain yang masih berfungsi gitu. Jadi sangat hati-hati ketika kita menetapkan melabeling dan ya mungkin orang-orang senangnya karena anak-anak terutama ya anak-anak Gen Z itu udah minta ke orang tuanya, aku mau ngobrol sama Miss Sidai. Terus orang tuanya bilang ya kayaknya 2-3 kali lagi lah Miss. Kayaknya masih perlu untuk bicara, lumayan kan udah ada jadwal gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Dan itu orang tuanya langka berarti yang begitu. Karena udah sampai saat ini masih langka ya. Mudah-mudahan dengan edukasi ini ke depan muncul mindset yang lebih baik dari orang tua. Untuk pertama mau mengidentifikasi itu sebagai langkah awal pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan lebih mahal kalau mengobati. Jadi ada langkah pencegahan, segera hubungi promotor Stephen I Know You. Stephen I Know You ya yang juga baca-baca buku Miss Sidai dimulai dari ini dan ini dan ini. Nanti baca, dihayati, diamalin dikit-dikit. Baca nggak harus selesai semua. Ambil aja yang sesuai dengan kebutuhan kita dulu. Nanti kalau teman-teman mau belanja di sini ya di Pretty Rich. Pretty Rich. Oke. Gitu. Gimana? Terima kasih banyak Miss Sidai. Ini pembicaraan lebih lanjut bisa menghubungi kontak di bawah ini. Thank you. And I because I love you.